Yo, jangan beryuforia dulu dengan Pak Anies, ya. Tapi belum saatnya. Sekarang satukan pikiran dengan para pejuang. Gimana supaya oligarki ini runtuh, ya? Gimana supaya kedoliman, kemunafikan ini runtuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dulur-dulur hamba Allah yang dimuliakan Allah. Kula nyuwun doa restu, mohon doa restu hari ini dimulai pembangunan masjid, ya, yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam, insya Allah. Kula kok gak ada motivasi, kafe 24 jam bisa, supermarket 24 jam bisa, insya Allah masjid juga bisa 24 jam, okay? Akan menjadi masjid untuk semua orang Islam tanpa terkecuali. Tahajud, duha, tamu, musafir, apa saja umat Islam tanpa terkecuali masuk ke masjid ini insya Allah jadi berkahnya. Oke, saya minta doa restunya di setiap sholatnya jenengan, sholatnya sampean, tolong diselipkan doa, mudah-mudahan pembangunannya ini lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi gini ya saudaraku, teman-teman Gus Nur, sahabat Gus Nur, baik yang di grup ataupun yang di medsos ataupun yang di luar medsos, sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur, umat jamaah dimanapun berada tanpa terkecuali, dibantu doa, diselipkan doa, terus kemudian kita juga buka donatur, itu. Jadi Bank Muamalat, itu ada di banner itu. Bank Muamalat 831 003 8736. Atas nama Majelis Zikir Karomah 13, sama dengan nama masjidnya, Masjid Karomah 13, ya. Nomor rekeningnya Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nomor konfirmasi itu Mas, ya, 0821 34 33 3317. Konfirmasi nggih. Hari Rabu 6 April 2022 pas bulan Ramadan. Bismillah kita mulai pembangunannya. Insya Allah lancar 2 lantai. Monggo ditelepon nomor handphone itu, apa yang perlu ditanyakan nanti langsung hubungi saya insya Allah. Pun saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Gus Nur, teman-teman Gus Nur, dulur-dulur Gus Nur, tantretan Gus Nur, Cak Nur, Bang Nur, Mas Nur. Ketemu lagi ya. Ini hampir sehari 2 hari, sibuk banget, nggak sempat nyapa ya. Jadi sekarang alhamdulillah kita ketemu kembali hari Jumat 8 April 2022 Ba'da Isya, baru selesai terawih. Yuk kita ngonten lagi. Mudah-mudahan konten ini dihisap sama Allah, dimintai pertanggungjawaban sama Allah ya. Dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat, insya Allah begitu. Mengurai, bisa mengurai bukhul-bukhul, mengurai kebekuan-kebekuan ya, atau mengurai energi-energi negatif yang nyumpal di pembuluh darah otak kita ya. Mudah-mudahan diurai dengan konten ini insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa ini yang mau kita bahas ini? Medsos hari-hari isinya demo. Keren ya, keren. Oh ya, jadi ada Pak Anies Baswedan ya. Sebenarnya kita nggak mau bahas Pak Anies Baswedan ya. Saya nggak ngerti kapan, tapi ramai sekali di medsos. Kalau tidak salah Pak Anies Baswedan itu ceramah atau apa itu di UGM ya.
Ya intinya kan sambutannya beludak, meledak, meriah, euforia. Wis lah kayak gitulah pokoknya ya. Aduh gitu. Oke. 2 poin. Poin pertama nggak masalah. Poin pertama nggak masalah. Ya biarkan, memang sudah isinya dunia memang begitu itu. Dan kan sudah sering, dulu kan pernah kita bahas bab khusus Pak Anies. Pak Anies sampai ini yakin sudah mencalonkan diri jadi presiden, yakin mau jadi presiden. Karena rakyat sudah menaruh harapan kepada sampean. Apa yakin? Kalau yakin, karena suka nggak suka gestur tubuh, postur tubuh Pak Anies ini kemana-mana sudah presiden, sudah dielu-elukan. Maka tanya, kalau memang yakin aku presiden, aku mau jadi presiden, ya jangan lama-lama. Ya apa maksudnya? Ya ini mungkin aku mungkin ini nggak 100% bener, ini kan cara berpikirku. Ya udah, belak-belakan sekarang. Di belakangmu ada cukong apa enggak? Di belakangmu ada oligarki apa enggak? Di belakangnya sampean ada kartel-kartel itu apa enggak? Ya sudah, belak-belakan. Kalau nanti kecele, apa bahasanya Jawa kecele itu apa? Orang rakyat sudah kadung mendewa-dewakan sampean, sudah apa, ujung-ujungnya nanti ngeletek diusung partai koruptor misalkan, atau diduetkan sama penjilat, diduetkan sama anjing, sama munafik, sama tikus, ya kan? Kan gitu. Jadi saya dulu pernah ngomong, dan banyak orang ngomong, 1000 Anies Baswedan nggak akan bisa menyelesaikan masalah ini kalau sistemnya masih sama. Kalau di belakangnya masih ada cukong kek, atau diusung sama partai politik yang koruptor kek, apa penista agama kek, oligarki kek. Mau 1000 Anies Baswedan nggak akan bisa, nggak selesai. Nah makanya, oke, itu poin pertama ya. Jadi ini saya tetap netral ya. Saya tuh, bahkan saya kalau boleh jujur ya, sebenarnya saya miris. Di satu sisi, ya mungkin momentumnya aja yang kurang tepat. Ini cara berpikirku. Di satu sisi, mahasiswa berdarah-darah, menuntut keadilan, berjuang berhenti 3 periode, berjuang melengsarkan penguasa yang dolim munafik. Ya kan, di satu sisi rakyat antri minyak, di satu sisi BBM naik, di satu sisi semuanya naik, di satu sisi rakyat menjerit, di satu sisi rakyat berdarah-darah di jalan. Di sisi lain, Pak Anies Baswedan berasik masyuk. Kalau saya bilang bermesum ria, salah ya. Berasik masyuk, ya kan, dada-dada senyum-senyum, kayak ya apa gitu loh, kan wagu gitu loh. Ya minimal diem apalah, kalau kecuali sekalian, kecuali saya akan mencalonkan diri jadi presiden. Nah mungkin belak-belakan gitu ya, mungkin lain cerita mungkin ya. Saya akan memberantas korupsi, saya akan memberantas KKN, tidak ada oligarki di belakang saya, mungkin lain cerita. Kan kalau selama ini kalau saya lihat kan masih senyum-senyum manis ya, masih ya begitulah ya, wajah-wajah manis yang nampak itu kan jadi rakyat terbuai. Sebentar, saya kurang fokus ini, tapi intinya paham nggak sampean? Paham ya, paradoks ya, apa ya? Di satu sisi rakyat susah, di satu sisi rakyat berjuang, mahasiswa berjuang, buruh berjuang untuk melengsarkan kedoliman. Di satu sisi Pak Anies beryuforia dengan apa ya, dengan zona nyaman, zona asyik gitu kan. Ya, mungkin saya salah ya, kalau saya salah saya minta maaf, cuman begini sudut pandang saya gitu. Janganlah membuat rakyat kayak dapat angin surga gitu kan. Ya nggak masalah sih, terserah sampean. Bingung saya cara ngatur bahasanya nih, bingung saya. Memang Indonesia butuh solusi, Indonesia butuh pemimpin. Indonesia ini butuh pembaharuan.
Ya, Indonesia ini butuh pembaharuan di segala dimensi ya. Cuman ya tadi itu, kita ini kan juga sudah kenyang ditipu. Ya kan, kalau belum jadi kan senyum manis, bibir basah, ya kan, wajah beraura, menawan, pakai peci, santun katanya, santun bahasanya, ya kan. Kan kalau belum jadi kan begitu selama ini, dekat ulama, dekat pesantren, blusuan. Ya, begitu sudah jadi, oligarkinya muncul, otoriternya muncul, kedolimannya muncul, akhirnya rakyat kecewa. Oke, kembangkanlah, jangan salah paham dengan saya ya. Saya ini orang yang berusaha kritis ya dan netral ya. Saya nggak berpihak kemana-mana. Intinya Indonesia butuh pembaharuan yang hakiki, bukan hanya sekedar dieluk-elukan, ya dilambai-lambaikan tangan kayak gitu. Bukan seperti itu. Mahasiswa berdarah-darah kan kayaknya gini loh maksudnya. Gini loh, kan kalau saya misalkan makan yang enak di depan orang yang lapar itu kan kayaknya paradok gitu loh, kan nggak pantas gitu loh. Makan lahap, nasi mandi, gulai kambing, sementara di depan saya masih banyak orang yang kelaparan, terus saya makan di depan orang yang kelaparan itu kan turun gitu loh, martabatku ini turun gitu loh. Ya, kehormatanku sebagai manusia, sebagai Gus Nur turun gitu loh. Mungkin kalau aku gubernur makan di depan orang lapar, turun martabatku sebagai gubernur gitu loh. Mungkin ya. Jadi kalau di satu sisi rakyat bingung, ekonomi susah, macam-macam mahasiswa demo berdarah-darah, terus saya termehek-mehek gitu kan, kayak apa gitu loh rasanya. Wis, biar fokus ini. Nanti ini ada puisi bagus ini, tak baca ya. Tak baca ya. Bahkan saya enggak tahu nih saya salah apa bener. Kalau salah mau dikoreksi ya. Saya belum pernah lihat Pak Anies Baswedan itu jenguk Imam Besar Habib Rizik di penjara, di tahanan Bareskrim. Sudah apa belum? Kalau belum, ya kayaknya gimana itu. Kalau sudah ya alhamdulillah. Ya kan, beliau kan orang yang tidak salah, orang yang dizolimi, orang yang dijadikan musuh. Ya, orang yang betul-betul teraniaya, terdolimi oleh buzzer, oleh oligarki, oleh penguasa. Ya kan, dan beliau simbol perlawanan, simbol kejujuran, ya kan, simbol apa ya, keadilan gitu kan. Nah, nggak tahu Pak Anies sudah jenguk apa belum ya? Atau nggak berani jenguk, atau memang secara politik belum waktunya jenguk mungkin ya. Nah, kalau Pak Anies kan politik kan susah kan ditebak kan ya. Nah, sudah itu anggap aja ngelantur ya, jawaban dewi lah nanti ya di kolom komentar ya. Dek, tampilkan semua video yang demo-demo ya. Nggak tahu itu Bogor, Tasik, mana tadi itu, Jakarta, mana tadi itu. Nanti tak tampilkan semua lah ya. Jadi akhirnya kan paradoks kalau disandingkan dengan euforianya rakyat kepada Pak Anies kepada rakyat gitu loh. Ini ada puisi bagus ini. Tak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi. Judulnya Rumahku Dibakar, Ibuku Diperkosa. Judulnya ngeri ya. Rumahku dibakar, ibuku diperkosa. Rumahku dibakar, ibuku diperkosa. Wahai saudaraku, sekandung dan serahim ibu pertiwi, seayah, sebangsa dan setanah air. Tak ulang ya. Wahai saudaraku, sekandung dan serahim ibu pertiwi, wahai saudaraku, seayah, sebangsa dan setanah air, lihatlah rumah cantik kita, rumah mewah nan megah milik kita bersama yang bernama Indonesia. Dan lihatlah, bukan hanya rumah kita yang megah, mewah, menawan, yang tak terlukiskan,
Di samping juga bersemayam penuh karomah, yaitu ibu kita yang bernama Ibu Pertiwi. Rumah yang megah bernama Indonesia, di dalamnya bersemayam tinggal dengan penuh karomah seorang ibu yang bernama Ibu Pertiwi. Lihatlah Ibu Pertiwi kita, kecantikannya, keharumannya, kehangatannya, kelembutannya, dan bahkan pesonanya tak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tak bisa diumpamakan, tak bisa diibaratkan dengan kias-kias apapun. Terlalu cantik, terlalu mempesona, terlalu indah. Dialah Ibu Pertiwi kita bersama. Rambutnya lebat, subur, panjang berurai. Bahkan pun demikian, di setiap helai rambutnya mengandung berbagai sumber daya, kekayaan yang tak akan pernah kering untuk kesejahteraan setiap putra-putri pribuminya sepanjang masa, sepanjang zaman. Itu baru di sela-sela helai rambutnya. Ada minyak bumi, ada gas alam, ada emas, perak, timah, besi, batu bara, aspal, marmer, belerang, dan berbagai macam batu-batu mulia lainnya. Banyak pokoknya. Ya, banyak, bahkan teramat sangat banyak. Belum lagi parasnya. Masya Allah, teramat sangat cantik Ibu Pertiwi kita. Berjuta dimensi terpancar di wajahnya, seolah seluruh genetik kecantikan di planet bumi ini menyatu di wajahnya, wajah Ibu Pertiwi kita. Belum lagi kandungan kolbunya, jiwanya, kesuciannya, bahkan menembus samawi, bahkan bersanad surgawi. Tak terlukiskan, tak teribaratkan, tak terumpamakan. Itulah ibu kita bersama Ibu Pertiwi. Tapi lihatlah wahai saudaraku, sekandung, seayah, ya, sebangsa setanah air. Lihatlah saudaraku, Ibu Pertiwi. Lihatlah mereka kini. Lihatlah rumah kita yang indah, yang megah, yang bernama Indonesia itu. Lihat ibu kita yang bernama Ibu Pertiwi itu. Kini dijarah, dirampok, direnggut dengan kasar, dicabik-cabik, dikoyak-koyak, dirusak, diporak-porandakan, bahkan sebagian dibakar. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan kecantikan, kehormatan, dan kesucian Ibu Pertiwi dicabik-cabik, direnggut, diperkosa, digilir bergantian di depan mata kita. Rambutnya dijambak-jambak, wajahnya dicakar-cakar, dinodai, buah dadanya diremas-remas, dan seterusnya. Baju kemuliaan, nilai-nilai peradabannya dicampakkan. Bagaimana saudaraku? Ibu Pertiwi kita digilir beramai-ramai, dijarah, dirampok hartanya di depan mata kita oleh penjajah dan bahkan oleh saudara kita serahim, seibu Pertiwi yang tiba-tiba menjelma menjadi pengkhianat, menjelma menjadi jongos, menjelma menjadi londo ireng. Bagaimana, saudaraku? Rumah kita yang dijarah, dirampok, bahkan dibakar. Sebagian saudara kita pun dibunuh nyawanya
dibunuh karakternya, dirampas hartanya, dicampakkan martabatnya. Sekali lagi, Ibu Pertiwi kita pun digilir beramai-ramai. Apa keputusanmu, wahai saudaraku? Ramadan 8 April 2022, penulis Sugi Nuraharja. Masya Allah. Pun saudaraku, mudah-mudahan konten ini manfaat ya. Dan ini bulan Ramadan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah sama Allah. Yuk, jangan beryuforia dulu dengan Pak Anies ya. Saya tidak bilang tidak penting, tapi belum saatnya. Sekarang satukan pikiran dengan para pejuang. Gimana supaya oligarki ini runtuh? Ya, gimana supaya kedoliman, kemunafikan ini runtuh? Ya, coba ini BBM naik lebih dari 10 kali, semua kebutuhan naik, dipersulit macam-macam. Ini bagaimana supaya runtuh? Jadi jangan berlama-lama Anda beryuforia dengan Pak Anies ya. Beryuforialah dengan Allah dan Rasulullah. Beryuforialah dengan Allah dan Rasulullah. Tenggelam di dalam Al-Quran, tenggelam di dalam sholawat, tenggelam di dalam ibadah yang banyak. Minta sama Allah, cucurkan air matamu. Bergabung sama para pejuang dengan para mahasiswa bila perlu. Jangan termehek-mehek. Pun, jangan salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan, ada masukan bahwasanya apakah nanti semisal kita di depan gerbang kita tidak akan meruntuhkan pagar. Sepakat ya kawan-kawan? Kami persilahkan. Sepakat kawan-kawan, kita depan gerbang menyampaikan pendapat tidak akan membuat rusuh. Sepakat? Kawan-kawan yang bernegosiasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hari ini kawan-kawan, kita turun ke jalan bukan untuk semua cuma-cuma. Kita untuk menunaikan satu tugas suci mulia. Sepakat! Depot Pertamina Kota Tasikmalaya ini menyatakan sikap menolak terhadap kenaikan BBM. Kami minta sebagai bentuk protes yang memang dilakukan oleh Pertamina secara langsung, Pertamina harus siap menutup operasional depot ini sampai pertama diturunkan.
krusial kawan-kawan, masalah hukum di negara ini tumpul ke atas kawan-kawan. Sedangkan kita yang kecil sangat tajam, cepat sekali prosesnya kawan-kawan. Betul. Belum lagi rakyat-rakyat yang tertindas masalah tanah wilayah tanah mereka yang dirampas korporasi. Pemerintah tidak pernah berpihak kepada kita kawan-kawan. Pak Polisi, lihatlah rakyatmu bergerak, rakyatmu sudah bangkit, mahasiswa sudah bangkit, semuanya sudah bangkit. Saatnya aparat harus pro rakyat. Jangan sampai anda-anda karena berkhianat dengan rakyat akan digulung oleh tsunami gelombang rakyat. Ya. Untuk Pak Jokowi, sadarlah Pak. Pak Jokowi, sadarlah. Rakyatmu sudah tidak mau dibohongi, sudah tidak mau ditindas, apalagi untuk diintimidasi. Saatnya rakyat Indonesia dan mahasiswa bangkit memperjuangkan negeri ini. Bangkit mahasiswa, salam mahasiswa. Masa depan negeri ini ada di tangan Anda. Jangan pernah takut, ya kan? Jangan mau kalah sama emak-emak, karena emak-emak sudah bergerak dari kemarin-kemarin. Anda harus bangkit. Cukup sudah kita katakan pada rezim hari ini. Cukup sudah pembualan dan omong kosong yang dilaksanakan rezim Joko Widodo pada hari ini. Wacananya dari wali kota, kemudian sebelum beres wali kota sudah lagi naik menjadi kepentingan di ibu kota, sudah menjadi kepentingan ibu kota, naik lagi menjadi presiden RI. Apakah kita akan melanjutkan untuk 3 periode? Saya rasa tidak. Apakah kita sepakat untuk melanjutkan 3 periode? Tidak. Karena keresahan kita bersama pada hari ini adalah maraknya korupsi yang belum tuntas, perjanjian-perjanjian bual cukup sudah kita rasakan pada hari ini. Ayo, sadai mun lain mahasiswa, ayo. Pakuan sudah mulai turun, Pakuan sudah mulai turun. Motor. Informasi lain, saudara, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Jambi pada Kamis siang disambut unjuk rasa mahasiswa. Dalam aksi itu, mahasiswa menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan. Ratusan mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi saat berunjuk rasa menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Jambi. Sudah. Sebagai lindung di hati.